Halo, ketemu lagi di channel gua Taufik Irfani. Kali ini gua bakal nge-review dua buah helm yang 1 tahun udah pernah gua pakai, NXRS ini. Dan yang ini helm terbaru dari saudara gua ya, dia beli baru kemarin nyampe dari Shopee. Ini tuh GT Course pakai water decal. Liverynya Alex Espargaro 2019. Sedangkan ini KYT NXRS, liverynya Alex Espargaro juga yang 2018. Lanjut aja, langsung kita kupas tuntas dua buah helm ini. Untuk yang pertama gua kupas karena gua udah make selama kurang lebih 1 tahun helm KYT NXRS gue ini. Perlu kalian ketahui, KYT NXRS ini keluar di tahun 2018, ya sekitar tahun 2018 kayaknya. Dia pertama kali muncul menurut TMC Blog itu range harganya dari yang varian polos itu sekitar 2,6 atau 2,7 kalau nggak salah, sampai 3,7an yang untuk livery dan karbon gitu. Nah, sedangkan helm KYT NXRS ini gua beli itu di harga 3,4, udah termasuk visor iridium ini, udah pakai iridium blue. Buat kalian yang belum tahu KYT NXRS, ya mirip-mirip sama KYT NFR lah, cuman beda di bahan plastiknya aja. Kalau misalkan KYT NXRS ini shellnya itu terbuat dari tricomposite carbon, yaitu campuran antara karbon, fiberglass, sama plastik. Nah, kalau KYT NXRS yang versi karbonnya tentunya dengan full karbon. Speknya juga berbeda karena yang full karbon tuh untuk race track gitu ya. Kalau ini tuh bisa buat daily use sama lebih ke touring sih. Tapi semuanya bisa digunain di race track ya. Soalnya ini emang udah standar balap dan udah pakai visor lock juga di sini. Sedangkan KYT TT Course ini diklaim sama KYT-nya belum bisa masuk ke race track karena shellnya itu terbuat dari plastik biasa gitu, kayak helm-helm biasa, termoplastik. Jadi mungkin lebih ke daily use aja ini, untuk sekedar dibawa jalan-jalan dan foto-foto kayaknya. Nah, untuk impresi gua pertama kali pakai NXRS ini, dalam seminggu pertama itu yang gua rasain itu kalau di fitting kepala ini, karena ini helm balap ya, untuk dirancang buat balap dan harian juga, touring, sport touring mungkin. Nah, untuk innernya itu atau bagian dalamnya tuh kerasa lembut sih. Terus fitting di kepala juga, kalau NXRS ini karena namanya juga untuk race ya, NXRS gitu ya, fittingnya itu pas gitu di pipi, udah nggak goyang, kalau dipakai udah nggak goyang, safety. Terus ngejepit juga, emang bagusnya kan kalau helm balap tuh yang ngejepit gitu ya. Tapi kalau untuk harian sih kayaknya mending ini sih kayak TT Course. Nah, untuk kayak NXRS ini selain fittingnya nyaman gitu di kepala, yang bagian paling gua nggak suka tuh ketika lu jalan di 60 sampai ke atas lah, 60 km ke atas, bagian kuping lu tuh pasti bakal kerasa berisik. Gak tahu kenapa KYT ngedesainnya gimana, ya berisik aja gitu. Anginnya tuh kayak masuk dari sela-sela, entah itu dari visor atau dari ini. Gue udah coba nutup ventilasi atas sama ventilasi yang di depan mulut itu, tetap aja masih berisik. Nah, sampai saat itu gue ngerasa
kayaknya gue salah nih milih KYT NXRS nih. Cuman buat harga segitu untuk helm 3,2 jutaan masih worth it lah, buat gaya-gayaan sama buat ya daily use. Keren sih ini, selain liverynya Alex Espargaro yang menurut gue sih gokil sih, pakai warna pink ya. Terus di KYT Titikos juga ini pink, di sininya kuning stabilo ya, atau yellow blue ini. Nah, enak sih. Terus apa lagi? Kayak TNXRS ini, oh iya udah gua ganti busa dalamnya nih. Kalau kalian bisa lihat di sini tuh udah ada. Kalau di helm-helm yang premium mungkin udah dari bawaannya ya. Ini ada quick release, emergency quick release-nya. Nah, sedangkan gue ini nih karena kayak TNXRS keluaran pertama tuh busa ininya belum ada emergency quick release, jadi gue beli busanya aja sekitar 250 kalau nggak salah di Shopee. Nah, kalau yang NXRS seri 2000 livery 2019 yang keluaran tahun 2020 ini udah pakai IKRS. Ininya juga udah ganti. Pokoknya busanya udah ganti semua dari upgradean yang pertamanya ini. Pokoknya udah enak. Mungkin dengan ganti busa juga mengurangi kebisingan di telinga sih. Soalnya waktu busa bawaannya ini pas pertama kali gue pakai memang bising banget gitu, berisik, suara angin pada masuk. Terus di kayak Titikos ini sama udah ada visor locknya juga di sini di depan ya. Kalau kayak Titikos tuh di depan ya, di sini kayak TSRGP-nya di Mas Eki, sedangkan kayak TNXRS itu visor locknya di samping. Maksudnya gimana ya? Jadi shell M tuh menaungi size M, S ya, sama apa? XS. Ya pokoknya itulah. Nah, kalau yang shell L itu L ke atas, L sampai XL mungkin. Sama di Titikos juga seperti itu ukurannya. Nah, untuk KYT NXRS ini menurut TMC Blog sih waktu rilis waktu itu tuh 14 Oktober 2018 TMC Blog merilis harga helm KYT NXRS ini sekitar 2,7an ya. Sedangkan pas gua dapet di tahun 2019 akhir kayaknya, 2019 akhir, harganya tuh melejit sampai di 3,2. Sama visor iridium kayak gini nih, iridium blue ini harganya jadi 3,4 deh kayaknya. Nah, sedangkan Titikos ini dia itu rilis di akhir tahun 2019 kalau nggak salah. Harganya cukup ekonomis buat helm kaum mendingan kayak kita ini. Terus modelnya juga nggak beda jauh nih sama yang gue pakai. Ada ininya juga, spoiler belakang udah pakai flat visor, sama-sama flat visor, pakai dedering juga. Ya oke sih. Ini tuh mirip sama KYT yang dipakai di Mas Eki, KYT XRGP kalau nggak salah tipenya. Ya sama aja kayak Suomi-nya Andrea Dovizioso. Nah, kalau NXRS gua ini ada dua model bahan shellnya. Yang gua pakai ini namanya tricomposite carbon bahannya, sedangkan yang satu laginya full carbon. Harganya pun ya jauh lebih mahal yang itu, soalnya full carbon. Sedangkan Titikos ini, kalau dari blognya TMC, mereka ngeklaim Titikos ini bahannya apa ini?
termoplastik. Termoplastik berarti kalau nggak salah sama kayak helm-helm kayak biasa pada umumnya, cuman emang modelnya tuh model kekinian gitu. Udah pakai flat visor, udah pakai DD ring. Ya oke lah, mantep pokoknya. Cuma yang disayangkan tuh TT Course nih agak gimana ya? Mungkin bisa dibilang helm middle up sih, cuman bagi gua sih kacanya tuh masih tipis sih visornya bandingkan NX Race ini. Kesan pertama gue sih oke ya, pas pakai tuh emang nyaman gitu. Kalau TT Course gimana tuh? Ya nyaman, lumayan nyaman. Cuman kalau untuk ukuran ya paling kita harus milih. Kalau yang biasanya M jadi upgrade ke ukuran L. Ya gitu aja sih. So, berarti untuk TT Course tuh yang tadinya pakai M berarti lu harus naik satu ukuran gitu. Soalnya agak ngejepit ya. Soalnya agak tirus kayak gini. Sini. Oh iya. Iya mungkin karena dari shape-nya juga. Kalau NFR kan ininya masih agak ngembang ya. Nah, kalau TT Course tuh apa ya, lakukannya ada dua deh. Satu dari sini